Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Siapa orang ini? Pedang 17 bergumam. Melihat pendatang baru ini saja sudah membuatnya merinding. Dia tahu betapa kuatnya seseorang untuk mendekati Yang Qi dan dirinya sendiri. Sekarang dia telah menyatu dengan Gatwem Purba, dia bahkan lebih sensitif terhadap fluktuasi spasial, jadi fakta bahwa orang ini telah mendekati mereka tanpa diketahui sangat jelas. Itu persis sama dengan Yang Qi, yang memiliki kontrol yang lebih baik dari hukum ruang angkasa yang saleh daripada pedang 17. Pemuda berbaju kuning dengan potongan bas itu hanyalah langkah ketiga Great Sage, yang berarti bahwa ia harus memiliki bakat unik yang mirip dengan Yang Qi. Untuk beberapa alasan, Yang Qi merasa seperti dia akhirnya berhadapan dengan saingan sejati, sensasi yang tidak dia alami lagi setelah membunuh putra mahkota. Adapun demi Immortals urutan ke-6 dan ke-7 yang dia kuasai baru-baru ini, dia sudah tahu selama ini bahwa dia akhirnya akan mengalahkan mereka. Dia tidak pernah menganggap mereka saingan. Hanya lawan terkuat dan paling menakutkan yang bisa mengklaim hak itu. Kamu mungkin siapa? Yang Qi bertanya, menjaga perhatiannya sepenuhnya terfokus pada pendatang baru, membungkus beberapa energi di sekitar telur cacing baptis jika dia perlu menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Aku, pemuda itu menjawab, menatap Yang Qi seperti seorang pemburu akan melihat mangsanya. Kamu tidak mengenalku, tapi coba tebak aku mengenalmu. Anda Yang Qi dari benua kaya subur, yang bergabung dengan Titan Emperor Collegium dan Invincible Society. Di sini Anda berada di Myriad Worlds Monarch Chart, menggunakan keterampilan Dewa Purba dan bertindak seperti nelayan yang berurusan dengan sandpiper dan kerang. Anda memiliki induk cacing baptis dan harta karunnya, termasuk bagian dari istana surga perpisahan berkabung. Seperti yang kau lihat, aku tahu segalanya tentangmu. Anda membunuh beberapa sampah yang disebut putra mahkota, dan mendapatkan medali warisan Raja Pembunuh Abadi darinya. Karena itu, tidak heran Anda telah mencapai begitu banyak. Nah, serahkan telur cacing baptis dan keterampilan Dewa Purba Anda, serta harta Anda. Dan terutama medali warisan Raja Immortal Slayer. Beri aku semua yang kamu miliki dan layani aku sebagai budakku. Kau tahu banyak, bukan? Yang Qi berkata, sedikit mengernyit. Sebenarnya dia tidak sedikit pun marah mendengar tuntutan pemuda ini. Ada aura familiar pada dirimu. Itu adalah aura dari King Immortal Slayer. Bukan Anda memiliki salah satu medali warisan lainnya, bukan? Salah, jawab pemuda itu, matanya berkedip-kedip dengan cemoohan. Dia mengulurkan tangannya dan dua medali muncul, yang telah menyatu bersama. Saya punya dua, yang kebetulan saya peroleh dari penerus Raja Pembunuh Abadi lainnya yang saya bunuh. Mereka jauh lebih kuat dari sampah putra mahkota itu. Setiap kali Anda memperoleh salah satu medali ini, seni energi Anda, aliran energi, kemampuan ilahi, dan kekuatan magis semuanya meningkat 10 kali lipat atau lebih. Kadang-kadang bahkan 100 kali lipat. Setelah saya mendapatkan medali ketiga dari Anda, saya akan baik-baik saja dalam perjalanan untuk mendapatkan semua 9. Kemudian saya akan menjadi Raja Pembunuh Abadi yang bereinkarnasi dan akan dapat mengendalikan bagan Raja segudang dunia. Tentu saja, bahkan hanya 3 medali akan cukup untuk membiarkan saya bepergian dengan bebas masuk dan keluar dari grafik. Untuk selanjutnya, tempat ini akan menjadi seperti halaman belakangku. SWAT 17 mulai merasa sangat kesal pada pemuda berbaju kuning dengan potongan bas cut ini. Pemuda itu tampaknya tidak datang dari ruang dan waktu ini, dan memandang mereka berdua seolah-olah mereka adalah orang liar atau pribumi primitif. Mengingat seberapa besar mulutmu, kata SWAT 17, apakah kamu tidak khawatir menggigit lidahmu? Oh, Anda berani berbicara kembali kepada saya? Hama berkat gurauan kecil tentang aku menggigit lidahku, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melumpuhkan seni energimu dan mengubahmu menjadi manusia fana. Lalu aku akan memotong lidahmu agar kamu bisa berkubang selamanya dalam kesengsaraan penderitaan manusia. Aku tahu bahwa kamu berasal dari Invincible Society, dan semua orang takut pada kakak sulungmu dan dugu yang tak terkalahkan. Mereka berdua adalah paragon demi Immortals, yang hampir menjadi penghancur. Tapi bagiku, penerus Raja Pembunuh Abadi yang perkasa, mereka tidak layak menjadi apapun selain budak. Akhirnya, Invincible Society, dan Titan Emperor Collegium secara keseluruhan, semuanya akan melayani saya. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda akan bergabung dengan saya sekarang. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Siapapun yang menghina tuanku akan mati. SWAT 17 telah mencapai batasnya,
dan tanpa peringatan apapun dia menyerang. Desir, seberkas cahaya pedang melesat keluar, ekspresi dari teknik pedang sempurna yang terbang seperti elang langsung ke arah pemuda berbaju kuning. Pedang tak terkalahkan hidup selamanya. Cahaya pedang mengalir seperti sungai besar yang mengalir selamanya. Semua pembudidaya berharap untuk hidup selamanya, dan itulah inspirasi untuk gerakan pedang ini, pedang soliter hidup selamanya. RUUMBLE. Pedang akan mencapai target sebelum energi pedang. Gerakan pedang ini tidak muram dan mematikan, tetapi lebih kuat, kuno, dan berlimpah dengan kehidupan dan gerakan. Dari apa yang kita tahu, itu adalah sesuatu yang bahkan bisa membunuh demi immortal tingkat kedua. Jelas SWORD 17 sangat diuntungkan setelah bergabung dengan Gatwom. Oh, pedang soliter hidup selamanya itu adalah teknik pedang yang sempurna. Sayangnya untuk Anda, saya penerus Raja Immortal Slayer. Inti dari menjadi abadi adalah untuk hidup selamanya, dan saya dirancang untuk membunuh yang abadi. Aku adalah kutukan dari keberadaanmu. Saya bisa membunuh apa saja dan segalanya, jadi, bagi saya, gagasan hidup selamanya dan tidak pernah mati, adalah lelucon yang lengkap dan mutlak. Bes, pria muda itu mengulurkan jari dan menyentuh ujung pedang yang masuk. Sebagai tanggapan, energi pedang meledak dengan keganasan yang mematikan, namun tidak ada satupun yang masuk ke dalam dirinya. Yang mengejutkan, dia telah menghentikan gerakan pedang dengan jarinya. Berderak, kegentingan, pedang SWORD 17 mulai menekuk di bawah kekuatan, dan ejekan di mata pemuda itu semakin intens. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Anda bahkan tidak pantas untuk melawan jari saya. Aku harus membunuhmu hanya dengan nafas. Namun, untuk mencegah bisnis lucu dari Yang Qi, aku akan membunuhmu dengan satu gerakan ini. Harapan, SWORD 17 berteriak, tiba-tiba beralih ke solitary SWORD Foster's Hope. Aliran energi sejati yang menyerupai iman mengalir ke pedang, dan dalam sekejap mata, ujungnya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan seperti matahari, yang menusuk perlahan ke energi vital pertahanan pemuda itu. Yah, langkah ini sedikit lebih baik, kata pemuda itu, tertawa dingin. Menjentikkan jarinya, dia mengirim semua energi pedang kembali ke arah yang berlawanan. Sepanjang waktu ini, dia tidak mengambil satu langkah maju atau mundur. Kesalehan, RUUMBLE. Ekspresi saleh bisa dilihat di wajah SWORD 17. Tidak ada keraguan fakta bahwa dia dengan saleh mengabdikan diri pada dao pedang, dan seni energi. Langkah ini mengambil kesalehan itu dan mengubahnya menjadi serangan yang sangat kuat. Ini adalah pedang soliter menampilkan kesalehan. Pedang soliter hidup selamanya. Pedang soliter menumbuhkan harapan. Pedang soliter menampilkan kesalehan. Tiga gerakan digabungkan, menciptakan sungai destruktif yang bisa membanjiri apapun dan segalanya. Pada titik ini, ekspresi terkejut muncul di mata pemuda berbaju kuning itu. Dia tidak pernah menduga bahwa pedang 17, yang selama ini dia pandang rendah, bisa melepaskan kekuatan seperti itu dalam pertempuran. Itu benar-benar ajaib, sejauh yang dia ketahui. Pedang soliter menampilkan kesalehan menembus energi pertahanan sejatinya, memaksanya untuk mengakui bahwa meremehkan murid-murid dari Invincible Society bukanlah ide yang baik. Bahkan yang terlemah dari jumlah mereka bisa melepaskan gerakan yang sangat menghancurkan. Kamu benar-benar berpikir aku akan membuat kesalahan dan kalah dalam pertarungan ini? Bak tidak, kamu terlalu lemah. Tiba-tiba, dia meledak dengan cahaya menyilaukan yang terfokus pada jarinya, menciptakan ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekacauan di dunia. Seketika, seolah-olah seluruh dunia telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Energi vital menjadi liar, api perang melonjak tinggi, dan waktu terasa melambat. Hidup menjadi siksaan. Pedang 17 terlempar ke belakang, seolah-olah dia disambar petir. Keilahiannya yang baru lahir dilemparkan ke dalam kekacauan, dan darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya terputus. Namun, saat itulah Yang Qi bergerak. Tanpa peringatan apapun, dia mulai menyanyikan Eternal Heavenly Aria, suara yang membungkus pedang 17, membaptisnya dalam lingkaran cahaya dan langsung menyembuhkan semua lukanya. Kemudian Yang Qi mengulurkan tangan dan memanggil tombak Dewa Neraka. Pada titik ini, tombak itu begitu nyata sehingga terlihat seperti benda abadi yang sebenarnya. Itu ditutupi dengan desain yang rumit, termasuk banyak mata yang sangat mirip dengan iblis-iblis. Mengarahkan tombaknya ke pemuda itu, dia berkata, saya tidak peduli jika Anda penerus Raja Pembunuh Abadi. Jika Anda bermain-main dengan saya, Anda akan mati. Sama seperti penerus lainnya, Putra Mahkota. Raja Pembunuh Abadi dia adalah pecundang yang mencoba melawan Legiun Dewa dan gagal. Dan kau akan berakhir seperti dia.
Mati, itu adalah takdirmu. Ngomong-ngomong, aku tidak memiliki medali warisan itu. Kamu pikir aku menginginkan sesuatu dari makhluk abadi seperti King Immortal Slayer Legiun Dewa menghancurkannya, dan aku akan melakukan hal yang sama padamu. Apa kata pemuda itu? Namun, Yang Qi sudah kabur ke arahnya, jadi dia mengepalkan tangannya dan berteriak, 1000 musim gugur. Tinju pemuda itu mengenai tombak, dan dia terbang mundur. Kamu bukan penerus Raja Pembunuh Abadi, beraninya kau berbicara begitu kasar kepada orang yang seperti itu. Omong kosong. Yang Qi menggonggong. Mengacungkan tombaknya, dia melompat ke depan, meluncur melalui ruang seperti kekacauan utama yang menyelinap melalui kedalaman alam semesta. Tanpa suara atau getaran apapun, dia muncul tepat di belakang pemuda berbaju kuning itu. Aku akan menunjukkan kepadamu dengan tepat seberapa kuat Raja Pembunuh Abadi itu. Anda adalah orang pertama di surga dan bumi yang tidak menghormati namanya. Pria muda itu berputar dan melepaskan pukulan tinju ke ujung tombak. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa misterius tombak itu, serangan tinju menabrak simpul energi sejati yang menyatukannya dan energi sejati runtuh. Arya Surgawi Abadi, Yang Qi berkata, dan mulai menyanyikan lagu itu. Seketika, lingkaran cahaya berkat muncul di sekelilingnya, termasuk cahaya kekuatan, cahaya perlindungan, cahaya ujung tombak, cahaya pencerahan Dao, cahaya ruang waktu, cahaya reinkarnasi, dan banyak lagi. Ini adalah keterampilan Dewa Purba, yang segera meningkatkan banyak aspek dirinya ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk disiplin bela dirinya, tekniknya, pertahanannya, dan kekuatannya secara keseluruhan. Pada saat yang sama, dia mengirim lingkaran cahaya kutukan ke pemuda berbaju kuning. Cahaya mimpi buruk, cahaya kelemahan, cahaya penguras darah, cahaya pembalikan, cahaya kekacauan, cahaya kebingungan, dan cahaya godaan. Ada lusinan dari mereka, dan mereka segera melemahkan energi dan momentum pemuda itu dan mengirimkan gelombang pusing untuk menyerang pikirannya. Ini, begitu banyak keterampilan Dewa Purba. Seni energi apa ini? Lagu itu memiliki ratusan keterampilan Dewa Purba yang dibangun di dalamnya. Begitu banyak lingkaran cahaya di sekitarku. Kekuatan pembunuh abadi menyebarkan dan menyebar. Dia mengetuk medali warisan Raja Pembunuh Abadi, mengirimkan aliran energi sejati keluar yang menghantam lingkaran cahaya kutukan dan menyebabkan mereka berhamburan dan bubar. Pemandangan itu menyebabkan mata Yang Qi melebar. Biasanya, Eternal Heavenly Arya seharusnya tidak mungkin dikalahkan dengan cara seperti itu. Namun, ada dua faktor yang berperan. Pertama adalah fakta bahwa dia tidak benar-benar berada di level demi immortal, yang berarti bahwa dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari lagu tersebut. Kedua adalah fakta bahwa medali warisan yang dipegang oleh pemuda berbaju kuning ini terlalu kuat. Di masa lalu, Raja Pembunuh Abadi telah menaklukkan 3000 dunia besar dan hampir tak terkalahkan, sampai pada titik di mana dia menantang Legiun Dewa dalam pertempuran. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa medali warisannya dapat mengalahkan Arya Surgawi Abadi Yang Qi yang tidak lengkap. Orang lemah yang tidak berguna, kata Yang Qi. Kami baru saja mulai bertarung dan kamu sudah harus menggunakan medali warisan itu. Mengapa kamu tidak bertarung dengan kekuatanmu sendiri? Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda sebenarnya. Kalau tidak, untuk apa kamu membual? Berharap untuk menghancurkan kepercayaan diri lawannya, Yang Qi melemparkan tombak Dewa Neraka ke tangan kirinya dan menggunakan taktik mematikan dari para Dewa Neraka Purba. Nightfall Symphony muncul lagi, menyebabkan kegelapan malam berputar dengan cara mematikan di sekitar tombak. Pada saat yang sama, dia menggunakan tinju aula surga dan tangan satu dewa dengan tangan kanannya. Penciptaan, penghancuran, alam, ion. Dia menggunakan 5 serangan secara berurutan untuk melepaskan kekuatan yang sangat mematikan sehingga labirin ruang di sekitar mereka mulai runtuh. Sekarang dia memiliki ibu baptis tahap ke-7, termasuk akses keingatannya tentang ruang waktu. Kendalinya atas ruang begitu tinggi sehingga dia dapat dengan mudah bertahan melawan disiplin bela diri yang paling kuat. Medali warisan Raja Pembunuh Abadi adalah milikku. Itu bagian dari diriku. Setiap ons kekuatan di sini adalah milikku. Baiklah, Pang. Saya kira waktunya telah tiba untuk menunjukkan kepada Anda apa yang saya benar-benar mampu. Tombak perang pembunuh abadi. Desir. Dia mengulurkan tangannya dan tombak berbilah 2 bulan sabit muncul, berceceran dengan darah Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bertahun-tahun yang lalu, Putra Mahkota juga menggunakan tombak perang pembunuh abadi, hanya untuk dihancurkan oleh Yang Qi. Adapun versi yang dipanggil oleh pemuda berbaju kuning ini, berkali-kali lebih dalam dan kuat. Saat dia mengacungkannya, kekuatan seorang pembunuh abadi dilepaskan, menciptakan lautan kekuatan dewa yang bergolak, menjerit, bergolak yang diselimuti kabut. 1.
Segera, pemuda itu mulai berdebar-debar dengan semangat pertempuran yang kuat. Malam kegelapan abadi. Malam abadi jatuh, tanpa matahari atau bulan, kegelapan yang mengingatkan pada dunia bawah itu sendiri. Kekuatan Dewa Hitam Pekat memenuhi area itu, mengubah seluruh langit dan bumi menjadi keadaan hitam pekat. Pergi, Yang Qi berkata, menebaskan tombaknya di depannya dan menghancurkan semua yang ada di kehampaan. Seketika, cahaya muncul di kegelapan malam. Rekonstruksi reinkarnasi. Pemuda berbaju kuning itu tidak tampak terganggu sama sekali. Dia mengayunkan tombaknya lagi, menyebabkan aliran cahaya keluar dari bilahnya, menghubungkan ke alam semesta di sekitarnya seolah-olah mengendalikannya seperti boneka. Dia memanfaatkan banyak untaian reinkarnasi dan menggunakannya untuk menyerang Yang Qi. Sebagai tanggapan, Yang Qi menghentakkan kakinya dan gelombang kejut menyebar saat God Legion Paradise meluas di sekelilingnya. Legion of Gods mengendalikan semua mereka menekan neraka itu sendiri. Ratapan langit dan bumi, kata pemuda berbaju kuning, matanya bersinar dengan cahaya yang sangat serius. Pada titik ini, dia menyadari bahwa Yang Qi kemungkinan besar adalah lawan terkuat yang pernah dia lawan, dan dia tahu bahwa dia tidak boleh tergelincir. Dia menghembuskan napas, menyebabkan aliran cahaya keluar dari mulutnya, memenuhi area itu dengan suara tangisan dan ratapan. Tiba-tiba, Yang Qi merasa seolah-olah dia telah menjadi musuh seluruh langit dan bumi dan alam semesta menyesali keberadaannya. Sementara itu, tombak perang pembunuh abadi menari seperti naga atau ular saat menikam ke arahnya. Tetap tenang, Yang Qi menyapu tombak Dewa Neraka keluar dalam lingkaran konsentris untuk menghadapi serangan yang masuk. Langit dan bumi ratapan bagus. Jika ciptaan menolakku, aku akan menghancurkannya dan menciptakan langit dan bumi baru. Legiun Dewa menciptakan segala sesuatu, dan jika langit dan bumi menentangku, itu berarti mereka memberontak melawan Legiun Dewa. Dengan ini saya menghukum mati langit dan bumi ini. Hancurkan surga, padamkan bumi. Bangun kembali Primal Chaos. Sebuah God Mammoth kuno muncul di atas kepala Yang Qi, lebih jelas dari sebelumnya. God Mammoth berspesialisasi dalam mendominasi hukum magis alam semesta, dan dapat dengan mudah mengungkapnya dan mengembalikan semuanya ke keadaan kacau balau. Dengan cara yang mengejutkan, Yang Qi hanya mengulurkan tangan dan meraih cahaya pedang dari tombak perang pembunuh abadi. Cahaya itu bisa menembus hampir semua makhluk hidup, namun tidak melakukan satu hal pun pada tangan Yang Qi. Pemuda berbaju kuning itu bereaksi dengan keterkejutan yang terlihat, tetapi dengan cepat pulih. Medali warisan Raja Pembunuh Abadi. Sekali lagi, dia terpaksa menggunakan medali, yang mengirimkan ledakan kekuatan abadi, menciptakan sosok bayangan yang tampaknya mampu mendominasi segala sesuatu di bawah langit. Bahkan, tampaknya menyaingi God Mammoth dalam hal ukuran dan kekuatan. Sosok bayangan itu adalah sisa dari esensi keilahian yang baru lahir yang disegel ke dalam medali. Itu datang langsung dari kehendak anima destiny dari King Immortal Slayer, dan bahkan potongan itu sudah cukup untuk mengguncang demi Immortals. Gemuruh. Getaran belaka menyebabkan semua lingkaran cahaya di sekitar pedang 17 hancur dan mengirimnya jatuh ke surga Legiun Dewa. Getaran demi getaran melewati Yang Qi saat ia mencapai batas kemampuan seni energinya. Getaran itu mempengaruhi jiwanya, dan bahkan menghancurkan energi sejati ibu baptisnya. Tertawa keras, pemuda berbaju kuning itu berteriak, "Mati! Mati! Karena Anda bukan penerus King Immortal Slayer, dan tidak memiliki medali warisannya, itu membuat Anda lebih mudah untuk ditangani." Kehendak Raja Immortal Slayer dapat mengguncang semua ciptaan. Dia menciptakan Myriad Worlds Monarch Chart dengan bantuan banyak makhluk abadi lainnya, dan medali warisan ini berisi sebagian dari wasiat itu. Beraninya kau mencoba melawanku. Anda akan mati tanpa bayang-bayang keraguan. Lalu aku akan meninggalkan tempat ini dan mencapai terobosan demi terobosan. Dengan itu, dia larut dalam tawa hangat. Yang Qi tahu bahwa dengan medali warisan Raja Immortal Slayer sedang dimainkan, situasinya telah mencapai titik kritis. Bertahun-tahun yang lalu, putra mahkota baru saja menyatu dengan medali warisan ketika mereka bertarung. Setelah membunuhnya, medali itu telah terbang dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dan sekarang, pemuda berbaju kuning ini telah sepenuhnya memanfaatkan kehendak Raja Pembunuh Abadi, sesuatu yang langka di dunia fana. Faktanya, kemungkinan besar dunia fana belum pernah melihat ini terjadi. Bahkan di alam abadi yang tak terhitung jumlahnya, kehendak Raja Pembunuh Abadi adalah hal yang langka dan kuat. Namun, pasti ada sesuatu yang bisa melawannya. Segel Legiun Dewa. WHIZZZ. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi mengirim darah dari satu dewa ke dalam segel Legiun Dewa, menyebabkan ledakan kekuatan segera. Segudang dunia hancur,
dan peta raja di sekitar mereka retak. Sosok yang sangat kuat yang terbuat dari emas murni melesat keluar dari dahi Yang Qi, menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar seolah kutukan keberadaannya telah muncul. Seolah-olah ruang telah berhenti, digantikan oleh istana milik Legiun para dewa. Bahkan proyeksi hebat dari kehendak Raja Pembunuh Abadi benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Semuanya tampak diam, seolah-olah pemandangan itu berubah menjadi lukisan abadi. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak waktu berlalu. Mungkin sudah berjam-jam, mungkin hanya sedetik. Namun, setelah waktu tertentu, kehendak Raja Pembunuh Abadi yang diproyeksikan akhirnya menggerakkan tangannya saat dia bersiap untuk bertarung melawan segel Legiun Dewa. Itu adalah kontes kekuasaan antara Raja dan Dewa. Pada titik ini, baik Yang Qi maupun pemuda berbaju kuning tidak dapat benar-benar melihat apa yang terjadi. Mereka hanya bisa melihat cahaya keemasan tanpa batas dan kekuatan dari seorang pembunuh abadi yang saling membanting. Ledakan, Yang Qi jatuh ke belakang, jungkir balik, membuatnya tidak mungkin untuk mendapatkan bantalannya. Adapun pemuda berbaju kuning, dia mengeluarkan teriakan mengerikan saat dia menderita luka parah. Aku akan mengingat ini, Yang Qi. Anda benar-benar memiliki segel Legiun Dewa. Bagaimana hal seperti itu bisa menimpamu itu tidak mungkin. Hal-hal itu pada dasarnya bersifat mitologis. Itulah satu-satunya hal yang mungkin bisa mengendalikan kehendak Raja Pembunuh Abadi. Tidak, saya harus melanjutkan inti ajaran dan doktrin Raja Pembunuh Abadi. Aku akan membunuhmu, kau tunggu saja. Suaranya sepertinya bergema dari lokasi yang jauh saat dia menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, segel Legiun Dewa kembali ke dahi Yang Qi. Sedikit darah melayang di sana di angkasa, yang merupakan satu-satunya yang tertinggal dari pemuda berbaju kuning dengan potongan bascut. Yang Qi mengulurkan tangan, meraihnya, dan membuka mata tuannya untuk memeriksanya lebih dekat. Siapa yang bisa memprediksi kita akan secara acak bertemu musuh dengan kekuatan mengerikan seperti itu? Pedang 17 berkata. Jika dia melarikan diri ke dunia luar, itu berarti kita memiliki musuh bebuyutan baru. Yang terpenting, kami tidak tahu dari mana dia berasal. Dia datang dan pergi tanpa peringatan apapun, dan sepertinya tahu segalanya tentang kami. Jika kita bertemu dengannya lagi, kita harus membunuhnya. Saya juga tidak tahu dari mana dia berasal, kata Yang Qi. Yang saya tahu adalah bahwa dia memiliki 2 medali warisan dari King Immortal Slayer. Untungnya, dia meninggalkan beberapa darah, yang berisi informasi genetiknya. Saat Yang Qi menatap darah dengan mata tuannya, itu menggelegak dan mendidih, akhirnya menghasilkan gambar berwarna darah yang terbentuk dari simbol magis yang tak terhitung jumlahnya. Gambar itu menggambarkan gado-gado sosok bayangan yang berkedip-kedip, serta sungai takdir. Mata Mahadewa berkilauan saat dia melihat. Namun, saat kinerja genetik mencapai momen kunci, kekuatan aneh dari hukum magis muncul dan darah menghilang begitu saja. Hampir seolah-olah itu tidak termasuk dalam bagian ruang waktu ini. Rahang SWOT 17 jatuh. Itu benar-benar memprovokasi pembalikan hukum magis tunggu. Itu artinya darah itu mengandung kekuatan masa depan. Kekuatan masa depan Yang Qi berkata, terguncang. Apa itu? Masa lalu, sekarang, masa depan, jawab SWOT 17 pelan. Ketiganya sangat ajaib. Ada kemungkinan bagi orang-orang dari masa lalu untuk melakukan perjalanan ke masa sekarang. Dan bahkan mungkin bagi orang-orang dari masa sekarang untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Tentu saja, dari sudut pandang kita, kita hidup di masa sekarang. Tetapi bagi orang-orang dari masa lalu, kita ada di masa depan. Guru pernah memberitahu saya tentang hal-hal seperti itu, meskipun saya tidak pernah benar-benar memahaminya sampai sekarang. Orang yang baru saja kita lawan pasti memiliki kekuatan masa depan pada dirinya. Salah satu kemungkinannya adalah dia memperoleh nasib baik yang awalnya ada di masa depan. Kemungkinan lainnya adalah dia berasal dari aspek ruang waktu masa depan, dan dia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu ke sini. Kedengarannya rumit. Yang Qi tidak dapat memahaminya, dan hanya menggelengkan kepalanya. Iya, ini rumit, oke. Namun, tidak perlu terlalu dipikirkan. Masa lalu, sekarang, dan masa depan adalah tingkat waktu yang berbeda. Ketika datang untuk bepergian ke masa lalu atau masa depan, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh makhluk abadi. Menurut cerita, itu hanya mungkin untuk God Mites atau lebih tinggi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan melalui berbagai tingkat ruang waktu, dengan kata lain, untuk bolak-balik antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Level God Myth atau lebih tinggi itu sangat jauh di luar jangkauan kita, bahkan sulit untuk dibayangkan. Saya kira Anda benar. Tidak ada alasan untuk terlalu khawatir tentang detailnya.
Dari manapun pria berbaju kuning itu berasal, satu hal yang pasti dia adalah musuh. Pedang 17 mengangguk. Tepat. Mulai sekarang, kita harus waspada terhadapnya setiap saat. Saat ini, tugas terpenting yang ada adalah mencari cara untuk keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart. Tidak akan lama sebelum ditutup secara permanen dan kita harus menunggu selama 10.000 tahun untuk kesempatan lain. Mengingat Anda telah menyatu dengan induk cacing baptis itu, apakah pemahaman baru Anda tentang hukum ruang angkasa memberi Anda apa yang diperlukan untuk membuka sebuah lorong? Apakah Anda cukup percaya diri untuk mencobanya? Sebelumnya, saya akan mengatakan tidak. Tapi setelah pertarungan, saya punya ide. Namun, pertama-tama, pertimbangkan ini. Pria berbaju kuning itu yakin bahwa dia bisa meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart, jadi mengapa kita tidak mengikutinya? Mungkin dia tiket kita keluar dari sini. Tapi dia sudah lama pergi. Bagaimana kita bisa mengikutinya? Yang Qi tersenyum. Baru saja saat kita bertarung, aku mengunci auranya. Selanjutnya, ketika dia menyerang lingkaran cahaya dari area surgawi abadi, beberapa serpihan cahaya tetap berada di tubuhnya. Kurasa aku bisa menggunakan Eternal Heavenly Area untuk melacak jejaknya dan menemukannya. Nah, tunggu apa lagi? Ayo lakukan. Di kedalaman persimpangan dunia, pemuda berbaju kuning melaju melalui labirin ruang dengan kemudahan seekor ikan di dalam air. Dengan medali warisan yang dimilikinya, tidak ada yang menjadi hambatan baginya. Bahkan iblis dunia yang sesekali muncul akan menghindarinya, atau memberikan salam hormat saat dia mendekati mereka. Salah satu aspek luar biasa dari medali warisan Raja Immortal Slayer adalah bahwa mereka memberikan ukuran kontrol atas esensi dari Myriad Worlds Monarch Chart. Sialan, bagaimana Yang Qi bisa sekuat itu? Tidak heran dia akhirnya membunuh putra mahkota itu. Dia memiliki segel Legiun Dewa. Itu juga menjelaskan mengapa dia tidak mengambil medali warisan putra mahkota setelah dia membunuhnya Raja Pembunuh Abadi dan Legiun Dewa seperti minyak dan air. Tapi itu menimbulkan pertanyaan di mana medali warisan itu berakhir. Pria muda itu menggeram seolah sedang berpikir untuk melahap daging Yang Qi. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Pada akhirnya, Yang Qi tidak tahu siapa saya, sedangkan saya tahu segalanya tentang dia. Dia berjemur dalam terang, tapi aku dibalut dalam kegelapan. Sangat mudah untuk menghindari tusukan tombak dalam cahaya, tetapi sulit untuk menangkis panah yang ditembakkan dalam kegelapan. Suatu hari, dia akan jatuh ke tangan saya dan saya akan mengambil semua hartanya dan semua teknik Taoisnya. Lalu aku akan memaksa segel Legiun Dewa dan medali pembunuh abadi Raja untuk digabungkan, dan menciptakan sesuatu yang lebih besar dari keduanya. Pada titik ini, ledakan energi muncul saat dia menghasilkan beberapa pil abadi yang dia gunakan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan memulihkan energinya. Pil abadi keberuntungan yang merebut surga ini benar-benar ajaib, pikirnya. Saya telah menemukan beberapa harta karun yang indah di sini di Myriad Worlds Monarch Chart, semua berkat medali warisan ini. Sekarang aku harus kembali ke sarangku dan melepaskan kekuatan formasi mantra penentang surgaku untuk keluar dari sini. Bagan Raja akan segera ditutup, jadi tidak ada waktu untuk kalah. Dia kabur melalui labirin spasial, sampai dia mencapai tempat yang telah dia ubah untuk tujuannya sendiri. Dia telah memanipulasi berbagai ruang abu-abu labirin di sini untuk menciptakan formasi mantra besar yang menyerupai langit biru. Itu tidak lain adalah manifestasi dari operasi Azure Heavens, jenis formasi mantra yang sama yang digunakan putra mahkota, meskipun cakupannya jauh lebih besar. Mereka yang memperoleh warisan Raja Pembunuh Abadi selalu mendapat keuntungan dari keberuntungan besar, tetapi akhirnya binasa, energi dan takdir mereka diserap oleh medali, yang kemudian diteruskan ke penerus berikutnya. Sekarang setelah saya kembali ke zaman budidaya seni energi ini, saya harus mencapai tingkat Godmid sebelum saya dapat kembali ke rumah melalui ruang waktu. Aku ingin tahu siapa yang berakhir dengan medali putra mahkota. Kemungkinan besar, itu adalah seseorang di sistem planet Yorewild. Cukup sulit untuk menemukan dua yang saya miliki. Jika saya memiliki yang ketiga, saya pasti akan memiliki keuntungan melawan Yang Qi dan segel Legiun Dewa miliknya yang rusak. Dengan itu, dia masuk ke dalam formasi mantra. Ada tumpukan harta magis di sana-sini, dan yang lebih mengejutkan, ada 9 mata formasi mantra, yang darinya menjorok 9 gading raksasa. Mereka sangat besar, seperti pilar raksasa, setinggi 3.000 meter dan ditutupi dengan ukiran yang rumit, termasuk banyak contoh karakter mamut. Mereka memancarkan aura mega mamut kuno, tetapi pada saat yang sama, aura naga. Itu, dan fakta bahwa desain yang diukir di dalamnya juga menampilkan motif naga, menunjukkan bahwa ini sebenarnya adalah gading Draco Mammoth. Itu adalah benda abadi,
sangat tajam dan meledak dengan kekuatan luar biasa, diambil dari mayat Draco Mammoth Iblis Abadi. Dengan kata lain, mereka adalah relik dari mayat para Demoliser. Pria muda berbaju kuning telah menggunakan medali warisannya untuk melacaknya di Myriad Worlds Monarch Chart, lalu menggunakannya untuk membangun formasi mantra agung Azure Heavens miliknya. Itu adalah caranya untuk meninggalkan tempat ini. Semoga Yang Qi akhirnya terjebak di sini selama 10.000 tahun ke depan. Dia akan tetap pada tingkat kultivasinya saat ini, dan pada saat saya kembali, saya akan dapat menghabisinya dengan mudah. Baiklah, waktunya telah tiba untuk memulai. Mengangkat suaranya, dia berkata, 9 mamut mengguncang surga dan menembus kekosongan. Biarkan 9 menggabungkan. Dia melambaikan tangannya, dan 9 gading mamut mulai bergetar, mengirimkan fluktuasi kuat ke persimpangan dunia, menyebabkannya bergetar hebat. Cahaya melonjak dari 9 gading, menjadi seperti pilar surgawi yang mulai menggali keluar dari persimpangan dunia. Perlahan tapi pasti, energi vital dari persimpangan dunia mulai memudar, dan segera menjadi mungkin untuk melihat langit berbintang dari alam semesta di luar. Kekuatan yang sangat besar, pemuda itu berpikir sambil terengah-engah. Masing-masing dari 9 gading itu memiliki kekuatan yang tak terhitung, kekuatan yang bahkan tidak bisa kumiliki. Untungnya, saya memiliki formasi agung Azure Heavens dan banyak batu abadi untuk dibakar. Pegunungan harta dan batu abadi yang terletak di seluruh formasi mantra terbakar dengan terang. Tingkat kekayaan inilah yang dibutuhkan oleh formasi mantra untuk beroperasi, dan merupakan sesuatu yang hanya bisa dikumpulkan oleh pemuda berbaju kuning dengan potongan bas ini di Myriad Worlds Monarch Chart. Dan hanya dia yang akan membakarnya dengan cara ini. Sayangnya, tidak ada cara lain untuk memberi daya pada 9 gading Draco Mammoth. Yang Qi perlahan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh pemuda berbaju kuning. Pada titik tertentu, dia merasakan ledakan energi di depan. Aura yang sangat kuat. Apa itu melihat ke atas dengan mata tuannya? Dia melihat 9 gading seperti gunung, pemandangan yang sangat mengejutkan sehingga dia awalnya mengira dia sedang berhalusinasi. Itu adalah Mega Mammoth purba yang menjadi Draco Mammoth. Gading-gading itu berasal dari iblis abadi. Sejauh yang saya ketahui, itu bahkan lebih berharga daripada mayat makhluk abadi. Jika saya mendapatkan gading-gading itu dan menyerapnya untuk saya gunakan sendiri, maka begitu saya sampai di neraka Mahanata kekuatan saya dari God Mammoth penghancur neraka akan maju seperti orang gila. Sepertinya tidak ada alasan untuk tidak mencoba untuk mendapatkannya, terutama jika dia bisa secara bersamaan melakukan pukulan pedih terhadap pemuda berbaju kuning itu. Sekarang aku akan menggunakan kekuatan pembunuh abadi untuk membuka peta raja. Pemuda berbaju kuning itu memuntahkan seteguk darah, menyebabkan 9 gading mamut mulai berputar. Pada saat yang sama, tumpukan batu abadi terbakar lebih terang. Pada saat itu, formasi mantra mulai menyusut dan naik ke langit. Ini adalah kesempatan kita, kata Yang Qi. Pria berbaju kuning ini benar-benar orang baik, pikir Yang Qi. Iya, dia menyergapku, dan mengacak-acak mulutnya sedikit, tapi dia memberiku keberuntungan yang sangat baik. 9 gading mammoth dan dari Draco Mammoth penghancur begitu saya mendapatkannya. Pembudidaya lain apa di level saya yang mungkin bisa mengalahkan saya dalam pertarungan selain itu, saya juga bisa menggunakannya untuk keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk hanya menuju dan secara terbuka berterima kasih kepada pemuda misterius itu. Orang ini tidak hanya membuka jalan ke dunia luar, tetapi dia juga menawarkan hadiah yang luar biasa. Apa istilah lain yang bisa digunakan untuk menggambarkan dia selain orang baik? Sekitar waktu ini, formasi mantra agung Azure Heavens mulai benar-benar berdenyut dengan kekuatan. Arya Surgawi Abadi, tangan satu dewa, WHIZZZ. Saat formasi membangun kekuatannya, Yang Qi menggunakan semua seni energinya untuk menyerang. Saat dia melakukannya, dia membagi kekuatan tangan satu dewa menjadi 9 bagian, mengirimkan satu ke setiap mata formasi mantra. Tentu saja, ini adalah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, sehingga energi God Mammoth sangat sesuai dengan gadingnya. Segera, gemuruh guntur bergema. 9 gading ini adalah benda suci, jenis yang biasanya tidak bisa digunakan oleh orang biasa. Bahkan pemuda berbaju kuning itu hanya melakukannya melalui medali warisan Raja Immortal Slayer, dan dengan membakar sejumlah besar batu abadi. Tapi Yang Qi berbeda, saat dia melakukan kontak dengan gading, mereka menyerap kekuatan-kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka dan, pada saat yang sama, mengirimkan ekspresi keinginan yang spektakuler ke dalam jiwa dan lautan kesadarannya. Di dalam dirinya, dia melihat gambar 9 mamut kuno, ditutupi dengan sisik drakonik. Mereka adalah Draco Mammoth,
Ekspresi dari keinginan makhluk abadi iblis yang pernah menjadi bagian dari gading-gading ini. Dan mereka tampak menantang. Menolak untuk menyerahkan nenek moyang asli Anda, God Mammoth, diciptakan oleh Legiun Dewa. Kehendak Anda tidak mungkin menolak saya. Akui kesetiaan. Ekspresi kehendak yang agung muncul dari dahinya, menghancurkan wasiat 9 gading raksasa, dan menambahkan tanda merek dari Yang Qi ke mereka, menghubungkan mereka ke jiwanya. Dalam sekejap mata, perubahan itu mempengaruhi formasi mantra. Transformasi misterius terjadi, dan jalan menuju dunia luar dilemparkan ke dalam kekacauan. Formasi mantra tiba-tiba berhenti bergerak dan tetap melayang di sana, hampir seolah-olah terjebak di ruang abu-abu antara grafik raja dan bagian luar. Apa yang sedang terjadi, bagaimana ini mungkin kutukan? Tampak sangat bingung, pemuda berbaju kuning itu berdiri dan melihat sekeliling pada kekacauan dalam formasi mantra, yaitu ketika dia melihat Yang Qi dan pedang 17, tepat di tengah-tengah Legiun Dewa seluas 60 meter persegi. Surga! Kalian berdua babi, saya sudah bersumpah untuk mengakhiri hidup Anda, jadi saya akan membunuh Anda seperti guk-guk Anda. Beraninya kau merusak formasi mantraku. Kamu pantas mati 10.000 kematian. Melolong dalam kemarahan, dia bergegas maju secepat kilat, menggunakan medali warisan Raja Immortal Slayer, mengirimkan sinar cahaya abadi seperti naga seperti badai kehancuran yang langsung menuju Yang Qi dan pedang 17. Surga Legiun Dewa Pertahanan Superlatif. Cahaya abadi menghantam pertahanan superlatif, dan tidak menggoresnya. Kamu muncul entah dari mana dan mencoba membunuh kami. Kata Yang Qi, anggap saja ini gayung bersambut. Aku akan mengambil 9 gading mammoth milikmu ini. Lagi pula, sangat sia-sia bagimu untuk memiliki hal-hal yang berharga seperti itu. Hanya saya yang bisa mengeluarkan potensi penuh mereka. Omong-omong, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Anda. Sekarang aku bisa keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart tanpa formasi mantramu. Godworm, majulah. Boom, 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 boom. Ledakan berturut-turut terdengar saat Yang Qi merenggut 9 gading mamut keluar dari formasi, lalu mengecilkannya dan melemparkannya ke surga Legiun Dewa miliknya. Pada saat yang sama, kedua cacing baptisnya keluar dan mulai menggali lubang cacing ke dalam kehampaan. Retakan, lubang cacing menghilang, dan lubang besar yang telah dilubangi ke ruang abu-abu dengan cepat sembuh. Mati, kalian berdua harus mati. Formasi mantra agung Azure Heavens saya. Medali pembunuh abadi, kekuatan pembunuh abadi. Dalam kemarahannya, pemuda berbaju kuning itu meludahkan seteguk darah ke medali warisan, lalu melesat ke udara dan menghilang. Pada saat ini, pedang 17 dan Yang Qi tidak lagi berada di persimpangan dunia, aura mereka juga tidak ada dimanapun di bagan Raja Dunia Segudang. Di luar, langit berbintang tampak familiar, dan energi vitalnya kembali normal. Tidak ada gangguan dari hukum magis ruang angkasa. Melihat sekeliling, SWOT 17 sedikit menggoyangkan tangannya dan berkata, kita keluar, kami bebas, tidak ada lagi Myriad Worlds Monarch Chart. Dia melambaikan tangannya, dan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, badai kekuatan spasial meletus, mengirimkan ledakan yang menghancurkan sebuah planet kecil di dekatnya. Kami keluar di dunia fana. Saya bisa merasakan kekuatan membangun di dalam diri saya. Sebuah kesengsaraan akan datang. Aku pasti akan menjadi demi immortal. SWOT 17 terasa seperti naga yang kembali ke laut, atau harimau yang kembali ke hutan. Melemparkan kepalanya ke belakang, dia tertawa terbahak-bahak. Kamu benar, kata Yang Qi. Tapi kemudian dia menghela nafas. Satu-satunya downside adalah bahwa sekarang kita tidak bisa kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart selama 10.000 tahun lagi. Kami benar-benar bermesraan seperti bandit. Mempertimbangkan berapa banyak telur cacing baptis purba yang kita miliki, kita pasti kucing paling gemuk di seluruh sistem planet Kaisar Titan. Tepat, 138. Lupakan sistem planet Kaisar Titan. Kami akan dianggap sebagai kantong uang di sistem planet Megaplexus, Coiling Arc, kejelasan tertinggi, dan valet tanpa batas. Gabungkan semua tempat itu bersama-sama dan kita akan tetap menjadi taipan teratas. Itu bahkan belum menyebutkan jimat ular kekaisaran, istana surga perpisahan berkabung, dan harta lainnya yang kami peroleh. SWOT 17 menghela nafas kagum. Berkat kamu, saudara muda, aku sekarang benar-benar kaya. Mengapa Anda tidak menunggu sampai kami kembali ke Invincible Society sebelum Anda mencoba terobosan Anda? Kakak Penatua, tidak hanya itu akan lebih aman, tetapi Anda akan memiliki penonton. Itu pasti akan membuat mereka terkesan betapa luar biasanya Invincible Society kita. Ide bagus, jawab SWOT 17. Dengan itu, mereka berdua melihat sekeliling. Aku ingin tahu di mana kita berada.
Sistem planet manakah ini? Saya tidak mengenali rasi bintang manapun, dan saya juga tidak bisa merasakan bagan raja dunia segudang. Tanpa menjadi penghancur, tidak ada cara bagi Yang Qi untuk menentukan di mana sebenarnya bagan raja Myriad Worlds yang misterius itu berada. Dan tanpa titik acuan, dia tidak punya cara untuk menentukan lokasinya saat ini. Biar kulihat. SWOT 17 membolak-balik lipatan jubahnya dan kemudian mengeluarkan astrolabe yang dihiasi dengan bermacam-macam bintang, benda langit, dan konstelasi yang rumit dan berlapis. Setelah mempelajarinya sebentar, dia berkata, "Yah, kita tidak berada di sistem planet Coiling Arc lagi. Sepertinya kita berada di sistem planet giroskop. Ini adalah tempat berbahaya yang tidak dikelola oleh surga manapun secara khusus. Ini adalah tempat besar di mana manusia, iblis, hantu, dan sejenisnya bercampur dengan bebas. Ini pada dasarnya adalah perbatasan liar tanpa hukum." 1. Seberapa jauh dari sistem planet Kaisar Titan? Jauh. Sangat jauh. Ada lautan berbintang yang tak terhitung jumlahnya yang memisahkan keduanya. Secara umum, dibutuhkan demi immortal beberapa tahun untuk sampai ke sini dari sistem planet Kaisar Titan. Untungnya, kami memiliki cacing baptis purba kami. Jika kita membuat beberapa lubang cacing, kita mungkin bisa melakukan perjalanan kembali dalam beberapa bulan. Itu waktu yang lama, kata Yang Qi. Kalau begitu, mungkin kita tidak perlu khawatir untuk kembali sebelum kamu menerobos. Anda secara teoritis hanya bisa menghadapi kesengsaraan Anda di sini. Kekhawatiran utama saya adalah bahwa fluktuasi mungkin menarik perhatian. Dan apa yang akan terjadi jika monster menemukan kita yang tidak bisa kita tangani? Itu belum lagi bahwa saya masih harus masuk ke neraka Mahanata entah bagaimana. Tidak, kita harus kembali secepat mungkin. Sistem planet giroskop bukanlah tempat yang baik. SWOT 17 tampaknya menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Organisasi iblis-iblis terbesar di sini adalah Majelis Sofastika Iblis yang terkenal, yang memiliki iblis demi immortal universal dan paragon. Jika mereka mengetahui bahwa kita memiliki telur cacing baptis purba, kita pasti akan mati. 2. Oh, mereka pasti terdengar seperti orang jahat. Yang Qi membuka mata tuannya dan melihat keluar ke bidang benda-benda langit, dan segera dapat melihat bahwa daerah itu penuh dengan energi iblis. Sayangnya, bintang-bintang dan benda-benda langit tampak berjalan tanpa akhir, sehingga mustahil untuk melihat sesuatu dengan jelas setelah titik tertentu. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Kedalaman sistem planet ini berisi sejumlah planet yang diatur dalam formasi mantra besar yang menyerupai karakter A. Majelis Sofastika Iblis. Yang Qi berpikir, memasukkan nama itu ke memori. Ayo pergi. Baik Yang Qi maupun SWOT 17 tidak memiliki keinginan untuk bertahan di tempat seperti ini. Memproduksi cacing baptis purba mereka menggali lubang cacing melalui prahara spasial dan menuju ke arah sistem planet Kaisar Titan. Namun, tepat ketika mereka akan menghilang, sebuah tangan besar muncul tidak jauh darinya. Itu gelap gulita, dengan karakter sofastika merah cerah di telapak tangan, dan itu menuju Yang Qi dan pedang 17 dengan kecepatan kilat. Jari-jari itu panjangnya ratusan ribu kilometer, dan mereka menembus kehampaan seolah-olah itu tanah, menghancurkan planet-planet kecil di sepanjang jalan. Tangan itu tertutup dan ditarik, kosong. Pada saat itu, sebuah suara yang menakutkan berbicara. Siapa mereka? Saya benar-benar merasakan aura cacing baptis. Bagaimana mereka melarikan diri dari saya? Lihat masalahnya segera. The Myriad Worlds Monarch Chart muncul baru-baru ini. Apakah beberapa cacing baptis lolos darinya? Dengan cacing baptis, saya akhirnya memiliki harapan untuk mencapai level penghancur. Tangan besar itu benar-benar mengabaikan kekuatan dan kekuatan ruang, menghancurkannya seperti tahu atau lumpur, namun tidak merenggut Yang Qi dan pedang 17. Setelah reaksi awal kemarahan, suara retak bisa terdengar saat tangan itu menyusut menjadi bentuk humanoid. Dari auranya saja, sudah jelas bahwa itu bukan manusia. Itu tampak seperti wanita yang sangat menarik, bahkan menggoda, tetapi dengan aura dingin yang kejam. Dia memiliki alis panjang yang anggun dan mata berbentuk almond, dengan bibir merah cerah dan gigi putih bersih. Sofastika berwarna merah cerah terlihat di dahinya, berdenyut dengan kekuatan yang sepertinya mampu memikat jiwa siapapun yang melihatnya. Aku harus mendapatkan cacing baptis purba itu. Bahkan jika aku harus melacaknya sampai ke ujung bumi, itu milikku. Iblis-iblis yang menggoda itu maju selangkah dan menghilang ke udara tipis saat dia mencoba melacak Yang Qi dan pedang 17. Anehnya, dia sebenarnya adalah tiruan yang terbuat dari energi vital. Konon, dia masih sangat kuat, menjadi demi immortal universal urutan ke-8. Orde ke-8 menghususkan diri dalam mengamati rotasi alam semesta, dan, dengan demikian,
dapat menghancurkan kosmos, melakukan teleportasi dramatis, dan tak terkalahkan bahkan oleh matahari dan bulan. Itu adalah iblis-iblis yang kuat barusan, kata SWOT 17. The God Legion Paradise sekarang seukuran kepalan tangan, dan itu melesat seperti peluru yang melaju kencang. Kembali di Myriad Worlds Monarch Chart, Yang Qi telah belajar menggunakan kekuatan Gatwom dan lubang cacingnya untuk melintasi labirin ruang waktu. Hukum spasial dunia fana seperti mainan anak-anak, dibandingkan dengan yang ada di Bagan Raja. Oleh karena itu, tidak ada kebu Mahadewa untuk menyebutkan kemudahan yang dapat dia gunakan untuk bepergian di dunia fana. Badai ruang waktu dan medan energi yang terdistorsi bukanlah masalah, begitu pula fenomena yang lebih langka, seperti prahara antar bintang, badai purba, medan magnet yin-yang, dan sejenisnya. Demi Immortals di urutan ketiga, keempat, dan kelima akan takut pada lubang hitam yang muncul secara alami, lubang putih, dan lubang terlupakan yang lebih langka. Ada juga kantong kuno energi buruk atau niat membunuh yang bisa menangkap Demi Immortals dan membunuh mereka. Itulah mengapa sebagian besar Demi Immortal tidak akan pernah berani melakukan perjalanan langsung antar sistem planet. Tentu saja, orang bijak hebat bahkan lebih berisiko dan bisa dibunuh tanpa pemberitahuan sesaat. Tapi Yang Qi bahkan tidak perlu memperhatikan hal-hal seperti itu. Sepertinya kita ketahuan oleh Majelis Sofastika Iblis, kata Yang Qi, dan sekarang kita sedang diikuti. Untungnya, Anda tidak memulai kesengsaraan Anda, kalau tidak kita akan mati. Yang Qi mengawasi apa yang terjadi di belakang mereka dan telah memperhatikan bagaimana ruang tampak runtuh, seolah-olah dari perjalanan seorang ahli yang kuat. Sistem planet giroskop benar-benar berubah menjadi berbahaya. Aku ingin tahu siapa itu, kata SWOT 17, matanya berkedip-kedip dengan sinar ganas. Jika itu cloning, mungkin kita bisa bekerja sama dan mengalahkannya, siapapun dia. Serap kekuatannya. Itu terlalu berisiko, jawab Yang Qi. Pasti butuh Demi Immortal Universal untuk mengunci kita begitu cepat setelah kita tiba. Bahkan jika itu hanya klon, kita mungkin tidak bisa menang. Saat ini, pertarungan antara kami dan Ordo Ketujuh Demi Immortal yang terhormat akan berakhir seri. Kita pasti perlu keluar dari sistem planet giroskop sebelum kita memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayo, mari kita mempercepat. Saatnya untuk memanggil ular tua kekacauan primal saya. Dia menghembuskan beberapa energi vital yang berubah menjadi 28 mantra ular kekaisaran, yang kemudian mengambil bentuk ular tua kekacauan primal. Dengan kekuatan tambahan itu, God Legion Paradise berakselerasi ke kecepatan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Saat mereka lewat, jimat ular kekaisaran melahap ruang di depan dan di sekitar mereka, meninggalkan celah kosong di belakang mereka. Saat pengejaran berlangsung, Yang Qi fokus pada 9 gading mamut, terus menyerap energi sejati mereka, dan darah God mamut terkunci di garis rumit di permukaan mereka. Mengingat gading ini berasal dari iblis abadi kuno, jelas bahwa mereka melampaui kualitas apapun dari August Patriarch Mammoth Heaven atau sejenisnya, seperti Mammoth Manifoids. Jika Yang Qi dapat sepenuhnya menyerap semua darah Saripati, itu akan mengarah pada kemajuan yang tak terhitung dengan kultivasinya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan salah satu gading melayang ke arahnya dan pecah menjadi Sagefire. Helai energi intisari mulai mengalir dari permukaan gading dan bercampur dengan energi sejati Yang Qi. Tak lama kemudian, energi sejatinya berdenyut dengan kekuatan yang meledak-ledak dan mematikan. WHIZZZ. Saat aliran kekuatan mengalir melaluinya, partikel di dalam dirinya mulai bergetar, lalu akhirnya meledak menjadi pertumbuhan dan transformasi. Sebelumnya, dia telah mencapai batas 100 juta Drakomamot. Tetapi dengan kekuatan Dewa Iblis Abadi dari gading raksasa ini, lebih banyak partikel yang terbangun. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 50 juta. 100 juta. Butuh sekitar 1 jam bagi Yang Qi untuk menyerap sebagian besar kekuatan dewa dari gading raksasa dan membangkitkan lebih banyak kekuatan Megamamot di dalam dirinya. Dia sekarang berada di level 200 juta. Sayangnya, kumpulan baru 100 juta hanya berisi Megamamot. Tidak ada Drakomamot, mereka akan membutuhkan waktu dan nutrisi dari darah Mahadewa yang esa. Kekuatan Dewa Iblis Abadi dari gading sangat murni, artinya menyerap sepenuhnya itu sangat sulit. 9 gading kebenaran wadah api neraka Arya Surgawi Abadi tinju dari aula surga tangan Mahadewa yang esa. Yang Qi menggunakan segala macam metode untuk menarik gadingnya dan mengirimkan kekuatannya ke dalam Hellfire Crucible miliknya. Berkat masuknya, dia menjadi hampir seperti tangki penyimpanan energi sejati, sampai pada titik di mana sepertinya dia tidak akan pernah kehabisan energi dalam pertarungan. Sayangnya, masih perlu waktu lebih lama untuk benar-benar menghancurkan gading dan menyerap energi vitalnya.
Bahkan, dia mungkin harus menunggu sampai dia menjadi demi immortal. Bagaimanapun, dia masih hanya seorang sage hebat langkah kedua yang sangat sedikit. Segera, Dark True Void ada di depan. Namun, saat itulah sebuah suara terdengar. Sofastika Devil Overhead Iblis mengguncang 9 provinsi. Tiba-tiba sejumlah monster turun dari atas, serta karakter Sofastika besar yang ditenagai oleh embrio iblis. Memimpin mereka adalah wanita yang sangat menawan. Dia adalah orang yang mengejar Yang Qi, dan saat ini tidak pasti siapa sebenarnya yang dia wakili. Namun, Sofastika merah darah di dahinya tampaknya menarik jiwa dan energi intisari dari Yang Qi dan pedang 17. Kemana mungkin kalian berdua akan lari? Dia bertanya. Saya adalah ketua majelis peringkat ketiga dari majelis Sofastika Iblis. Panggil aku Asap Mimpi. Dari mana kamu berasal? Aku bisa merasakan kekuatan cacing baptis purba padamu. Mengapa Anda tidak datang ke markas kami untuk mengobrol? Monster Asap Mimpi, Yang Qi dapat segera mengatakan bahwa wanita ini sangat kuat, sampai ke substrukturnya. Dia pasti tipe orang yang tidak bisa dianggap enteng. Adapun pedang 17, dia menggigil dan berkata, Asap Mimpi maksudmu Ratu Impian Iblis. Oh, Anda pernah mendengar tentang saya? Nak, dia tiba-tiba tampak sangat tertarik dengan SWAT 17. Menurunkan suaranya untuk menjaga percakapan tetap pribadi, SWAT 17 menjelaskan, dia bukan siapa-siapa yang bisa dianggap enteng, Junior Brother. Bahkan di zaman kuno, namanya ditakuti di banyak sistem planet penting. Dia memulai sebagai iblis mimpi dari neraka mimpi buruk. Selama jalur kultivasinya, dia menyatu dengan iblis abadi dan memperoleh tubuh manusia. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak musuh yang telah jatuh padanya. Yang benar adalah bahwa sangat sial bagi kita untuk bertemu dengannya. Kemudian dia melihat ke Dreamy Smoke, meninggikan suaranya, dan berkata, Senior, Anda adalah orang yang sangat terkenal, jadi tentu saja saya pernah mendengar tentang Anda. Anda adalah Ratu Impian Iblis Purba, dengan darah paling mulia. Tentunya Anda tidak akan menimbulkan masalah bagi dua anak muda seperti kami. Omong-omong, Anda mungkin pernah mendengar tentang guru kita. Bahkan, mungkin Anda bahkan berteman dengannya. Ratu Mimpi Iblis sedikit mengernyit. Tuanmu dan siapa dia? Dugu yang tak terkalahkan, kata pedang 17. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?